Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Lestari, perwakilan dari kelompok 6 Perspektif Global, dosen pengampuh Bapak Ahmad Suyono, SPD MPD. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Joan Ruth Agatha, Lena Lestari, dan Nurul Anissa. Materi pembahasan kami kali ini adalah mengidentifikasi berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah kondisi di mana terdapat distribusi yang tidak merata atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan penilaian yang tidak sama seperti pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup yang dialami oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian kesenjangan ekonomi sendiri ialah biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi, dan atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui 3 ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Pengertian negara maju. Negara maju adalah negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Peran negara maju ialah sebagai penolong atau pembantu bagi negara berkembang dalam mengolah berbagai jenis sumber daya alam dengan teknologi yang dimiliki oleh negara maju. Negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi yang diciptakan oleh negara maju. Contohnya adalah handphone dan komputer yang diekspor oleh negara maju. Negara maju juga berperan sebagai donatur dan investor kepada negara berkembang. Misalkan Amerika Serikat yang menjadi donatur terbesar di dunia. Pengertian negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup yang relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendah pendapatan per kapita. Sebagian besar negara di dunia, yaitu sekitar 76%, dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara-negara tersebut adalah sebagian besar negara Afrika, Amerika Tengah, dan Asia. Negara berkembang merupakan negara yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi antara negara maju yang lebih berkuasa dalam bidang ekonomi dengan negara yang masih berkembang dan terbelakang. Negara terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis, dan penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ia adalah suatu negara yang jarang memiliki suatu industri, seringkali dengan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Negara seperti itu biasanya tidak memiliki jalan raya dan jalan kereta api yang cukup. Pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai dan komunikasi yang ada biasanya buruk. Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit. Kebanyakan negara miskin ini terletak di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perdagangan internasional serta dampak sosial ekonomi bagi negara berkembang dan terbelakang. Masalah kemiskinan ini menimpa negara berkembang dan terbelakang. Gagal bersaing dalam pentas globalisasi ekonomi karena kurangnya sumber modal dibandingkan negara maju yang telah matang secara modal. Dapat dikatakan globalisasi ekonomi hanya menguntungkan negara-negara maju yang matang secara modal ekonomi dan merugikan negara berkembang yang tidak siap dalam bersaing. Kesimpulannya dari bab pembahasan yaitu yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kondisi di mana terdapat distribusi keadilan
kesetaraan, dan penilaian tidak merata akibat perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang berbeda. Yang kedua, negara maju adalah negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Yang ketiga, negara berkembang negara yang memiliki standar hidup yang relatif rendah dan sektor industri yang kurang berkembang. Yang keempat, negara terbelakang adalah negara yang ditandai oleh kemiskinan, pengemis, penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah, jarang memiliki suatu industri, dan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. 5. Perdagangan internasional menguntungkan negara-negara maju yang matang secara modal, ekonomi, dan merugikan negara berkembang yang tidak siap dalam bersaing, sehingga menciptakan jurang pemisah antara negara kaya dan miskin. 6. Peran negara maju adalah sebagai donatur atau investor besar bagi negara-negara berkembang dan terbelakang yang membutuhkan dana yang besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.